Lah sing kula tanggetaken ngeten. Cara Allah niku dununge dhateng pundi? Kula gambaraken cara tiyang badhe sowan dhateng presiden ngoten kedah semrap dalane, kedah semrap alamate, terus kedah semrap napa kendaraane kasarane ngoten. Dados supados kita niki mboten bingung cara tiyang tumuju dhateng pundi ngoten paham ngoten Gus. Kula nderek penjelasan sehubungan kali niku wau nggih ngapunten saderenge bab menawi pertanyaan kula niki wonten klentak-klentunipun nyuwun ngapunten. Cekap semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabil khusus semua yang hadir di majelis maupun di channel Ponpes Jaya Baru. Alhamdulillah, dalam kesempatan malam hari ini kita masih dipertemukan Allah dalam suasana ta'lim muta'alim, yang pada malam hari ini kami akan membahas tentang saran Rasulullah dan saran Allah terhadap hambanya terkait masalah laku syariat. Jadikanlah hukum syariah, laku syariah menjadi hakikat. Dengan begitu akan bisa sampai pada ma'rifat Allah. Hal ini Allah tuangkan di dalam surah Al-Qasas, surat yang ke-28 ayat 77, dan juga di dalam surat Al-Baqarah ayat 195. Secara tegas di situ Allah sampaikan terkait hablum minan nas dan hablum minallah. Habl itu tali, tali antara sesama makhluk. Berarti jasad mungsuh jasad. Apa talinya, hablnya jasad makhluk terhadap makhluk lain? Terus hablum minallah itu tali antara ruh pada Allah. Sehingga di dalam surah ini nanti akan dijelaskan bahwa perilaku jasmaniyah juga perilaku rohaniyah. Banyak di antara umat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang di situ hanya mementingkan habl atau hubungan atau apa yang dibutuhkan jasmani dengan jasmani saja. Sementara hubungan rohani ini juga diikut sertakan terhadap sesama makhluk. Bentuknya iman. Padahal mestinya hubungan rohani itu hanya untuk pada Allah.
tanpa selainnya. Mengapa demikian di kalangan umat manusia, khususnya umat Islam? Berbagai banyak alasan. Sehingga Rasulullah mengatakan, apa sih iman dan ihsan itu? Itu bentuk bahwasannya perlunya hablum minan nas dan lebih perlu lagi hablum minallah. Akhirnya Allah merekomendasikan lewat Muhammad yang membawa ajaran dinul haq, kitabnya Al-Quran dan Al-Hadis. Allah katakan, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jikalau talinya ruhmu pada Allah itu betul-betul tersambung dan kau pikirkan, talinya ruh cinta pada Allah itu betul-betul ada pada dirimu, maka ikutilah Muhammad, ikuti saya, kata Rasulullah. Dalam hadis Rasulullah pun menjelaskan ketika saat Sayyidina Umar lelenggahan terhadap para sahabat dan Kanjeng Rasul, datanglah seorang pemuda yang berbaju putih dan beliau tidak kelihatan dari perjalanan panjang, tidak, bersih wajahnya, dan dia adalah malaikat Jibril. Langsung menghadap Rasulullah dan menanyakan tentang masalah ma huwa al-islamu wal imanu wal ihsanu. Inilah Bapak Ibu pentingnya hukum syariah di tengah-tengah umat Islam yang harus menjadi hukum hakikat supaya bisa makrifat pada Allah. Rasulullah menjawab, anta butallaha ka'annaka tara. Walam takun ketika Anda melakukan hukum syariah, anta budallaha, ketika Anda menyembah Allah, ka'annaka kaya sak tembene ira iku tarahu, seakan-akan bisa melihat Allah. Ini masih seakan-akan, Pak. Berarti ini tingkatan muraqabah di dalam ma'rifat yang paling dasar. Apabila kau tidak bisa melihat Allah, maka ya rohu, kau merasa selalu dilihat Allah. Untuk membuka hati masuk ke ranah muraqabah ini, Bapak Ibu, prosesnya lewat tauhid la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Karena di dalam diri kita ada namanya nafsu lawamah, nafsu di mana selalu menyesali
apa perbuatan ruhaniyah kita jauh dari kebenaran, itu nafsu lawamah selalu menangis, selalu getuni, menyesali. Tapi berhubung nafsu lawamah ini kalah dengan nafsiyah dan amarah, apa yang terjadi? Nggak mampu untuk melakukan perbuatan yang di mata Allah itu baik. Oleh karenanya Allah sengaja mengutus Muhammad untuk membawa dinul haq, di dalamnya ada tauhid la ilaha illa anta yang melahirkan dzikir sirul asrar, dan selanjutnya la ilaha illa ana yang melahirkan fana'u zikri. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, hanya bagi merekalah hamba Allah yang dikehendaki dan diwariskan dan menerima tuntunan-tuntunan Rasulullah di tauhid la ilaha illa anta wa analah, yang bisa menjadikan hukum laku syariah menjadi hakikat, akhirnya bisa sampai makrifat pada Allah. Sebab kita di dunia ini Bapak Ibu nggak bisa lepas dengan hukum syariah, nggak bisa. Ruh manakala masih bersemayam di dalam jasmani, ruh membawa amanah yang terberat Bapak Ibu, sesuai dengan perjanjiannya ruh terhadap Allah. Apa? Illa liya'budullah. Ruh hanya menghadap menjadi budaknya Allah. Tidak boleh ruh menjadi budaknya nafsu. Bapak Ibu, ruh sebetulnya ketika masih bersemayam di dalam jasmani itu, ada kalanya hakikatnya ruh itu terpenjara, Pak. Artinya terpenjara, merasa terpenjara kalau sudah tahu kedudukan ruh itu harus melakukan apa pada Allah. Dan sementara waktu sesuai dengan proses belum dimampukan Allah untuk meninggalkan perkara yang dilarang terhadap ruh tersebut. Tapi seiring perjalanan waktu, di samping beliau ini menerima semua ajaran Rasulullah, dia pun melakukan bentuk khalwat. Maka sesuai dengan janji Allah di dalam surat Al-Ankabut ayat 5 kalau tidak salah, barang siapa yang menginginkan untuk bertemu terhadapku, kata Allah, pasti akan aku temukan terhadapku dalam bentuk waktu yang sudah kami siapkan. Berarti kita harus mengikuti proses dari Allah. Apa prosesnya? Lepaskanlah kedua sandalmu sebelum kau masuk masjid. Ya Musa, bilwadil muqaddasi tua, lepaskanlah kedua sandalmu, karena sandalmu itu mengandung najis dan kau mau masuk at-tua, lembah yang kusucikan. Ini adalah musyahadah Bapak Ibu, maksudnya lepaskanlah. Jikalau kau tidak mau melepas kedua sandalmu, maka kau tidak akan pernah aku izinkan bertemu aku di lembah tua. Lembah at-tua itu namanya, lembahnya bilwadil muqaddas, jadi disucikan. Artinya Bapak Ibu, musyahadah
itu sudah tidak ada siapa-siapa yang menyekutukan Allah. Hanya keesaan Allah yang terjadi. Secara otomatis yang dimaksud sandal adalah perbuatan jasmani dan rohani. Itulah syirik jali dan syirik khafi. Ada kesalahan dua. Ada kesalahan dua pada diri kita sebagai manusia. Pertama, menyekutukan Allah secara syariah. Kita nggak terasa, Mak, ya. Kadang-kadang kita itu mempercayai bahwasanya akik itu bisa mendatangkan manfaat dan mudor. Pernah sing bawa akik utawa atau sabuk, napa jeneng sabuk napa to? Sing terkenal sabuk opo iku lali, ya disebut sikap, nonton. Gak terasa, Pak, ya, kita beriman kepada selain Allah. Jelas. Yang khafi, yang lebih halus lagi ada. Yang kita lakukan, yang ruh lakukan itu pada Allah. Yang pada waktu itu kita entah mengerti atau tidak mengerti kalau ini termasuk menyekutukan Allah. Apa itu? Imannya ruh terhadap selain Allah. Yang kami maksud Allah bukan nama, yang kami maksud hidup juga bukan sifat. Itu ada unsur yang berperan. Contoh, hati panjenengan punya iman bahwasanya yang bertausiah, yang memberikan tuntunan ini adalah seongkok makhluk. Halus, Pak, ya? Halus. Jenengan sholat, diam-diam di dalam hati masih muncul keakuan makhluk yang berperan. Halus, lebih halus nih. Di dalam diri kita ruh duduk di takholli, itu termasuk syirik khafi. Hati duduk di takholli, ruh ada satu keyakinan bahwasanya saya makhluk yang melakukan, atau melihat seseorang makhluk yang melakukan, yang berperan. Halus, takholli. Rasulullah memberikan satu kesempatan untuk berbenah diri lewat tahalli. Apa? Bebersih. Bebersih diri atas pengakuan yang berperan tadi. Baik pada dirinya ataupun terhadap makhluk yang lain. Ini proses Nabi Musa pelepasan sandal. Secara akal, tahalli ini proses pelepasan jenengan ketika mau masuk ke masjid, sandal dilepas dulu.
untuk pendidikan ruhaniah kita, pelepasan keakuan makhluk dalam keimanan hati kita yang sudah bersemayam. Tentunya ini dengan cara didikan di dalam tauhid la ilaha illa anta yang mencetuskan zikir sirul asrar itu, Pak. Baru bisa melepas. Su'aul basyirah menuju ainul basyirah adalah proses di mana pelepasan iman dalam hati kita terkait selain Allah dilepas semuanya dalam hal apapun. Makanya di dalam hadits qudsi Allah katakan, jangan pernah kau sembah namaku, sifatku, zatku, tapi sembahlah aku. Ini banyak yang tidak mau mengupas apa maksud aku itu. Bahasa aku, saya. Ada apa dengan aku? Ada apa dengan saya? Mengapa Allah melarang kita untuk menyembah nama, sifat, zat, kok malah disuruh menyembah aku? Inilah, Pak, prosesnya ta'ali menuju tajali. Inilah, Pak, prosesnya nafi isbat di dalam la ilaha dan illallah. Dan inilah, Pak, proses yang dilahirkan tauhid la ilaha illa anta dan la ilaha illa ana. Sebetulnya mohon maaf, kami boten tega bicara terlalu frontal, bicara terlalu ngeflor, terbuka nenten ini boten mentolo sebetulnya. Tetapi bagaimana mungkin, apa boleh buat? Karena zaman sudah penghujung, apapun akan kami jalankan. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Berbahagialah umat yang sudah bisa menerima ajaran Rasulullah ini untuk sebagai bekal ruhaniah di alam akhirat. Sebab tidak ada satupun manusia yang ketika melakukan syariah ruhnya ini bisa makrifat Allah, kecuali merekalah yang digolongkan Allah sebagai golongan ahli syuhud atau golongan al-arifun. Di situ, Pak. Dengan begini, mari kita evaluasi pada diri kita. Sudahkah kita ketika saat melakukan sholat hati kita itu ma'rifat pada Allah? Bon. Kita buka surat Al-Baqarah ayat 195. Wa anfiku lan podo nafakohno sira kabeh. Wa anfiku lan podo belanjakno sira kabeh fi sabilillah ing dalem jalan Allah. Belanjakanlah apa yang ada pada dirimu, olehnya kaum menjalankan itu di jalan Allah, di jalan Allah. Maksudnya apa? Wa anfiku lebih cenderung ini memakai maksud tentang harta benda. Tapi kami tidak bicara di situ. Wa anfiku seluruh apa yang ditimbulkan, yang dilakukan secara jasmani, jasmani Bapak Ibu, iku fi sabilillah, berjalanlah di atas jalan Allah.
jasmani akan berjalan di atas jalan Allah, tergantung rohaninya kita itu bagaimana. Sebab rohani itu adalah nisbat atau perumpamaan raja, jasmani adalah penduduk atau prajurit. Berarti prajurit apa kata raja? Kalau rajanya zalim, otomatis prajuritnya pasti zalim. Kalau rajanya itu taat, pasti cenderung ketaatan raja ini ditularkan terhadap para prajurit. Karena hukumnya prajurit itu mau tidak mau, salah benar itu bahasanya siap. Lah ngoten nggih? Siap. Enggak ada, Pak. Di situ prajurit disuruh apa? Tidak siap. Mboten mungkin. Mesti jawabnya siap. Siap. Ruh ini perjalanannya adalah fisabilillah, manakala di atas hukum hakikat otomatis syariatnya jasmani itu mengikuti, Bapak Ibu, mengikuti apa tugasnya ruh itu hanya satu, anibudullaha waztanibut taghut. Condongnya ruh hanya pada Allah, wastanibut taghut, lan menjauhi dari perkara selain Allah. Otomatis imbasnya ruh manakala berlaku seperti ini, jasmani pun dereake, jasmani pun akan mengikuti. Walaupun prosesnya itu spektakuler, pertentangan syariat dengan hakikatnya bertentangan, rapopo, tidak apa-apa, itu bentuk proses. Walatulku lan ojo jatuhno sira kabeh bi aidikum kelawan piro-piro tangan sira kabeh nang apa ilan nahlukati maring kehancuran. Maksudnya bi aidihim, bi aidikum iku piye maksudnya? Jangan pernah kau kalahkan ruhmu dengan jasadmu. Jangan. Tapi ruh pasti akan kalah dengan jasmani. Di dalam kepentingan jasmani, ruh akan mengikuti, manakala, mohon maaf, ruh itu menjadi budaknya hawa nafsu. Itu pasti, Pak. Walatulku, bahasa Allah, biaidikum, jangan pernah ruh itu terjatuh di dalam kehancuran lewat perilaku-perilaku yang ditimbulkan dari jasmani, yang jasmani itu nuruti karpe nafsu. Loh, ngeten iki. Lah, bisanya tidak seperti itu bagaimana? Allah fattabi'uni yang disampaikan pada Rasulullah, Rasulullah dawuh, ikuti aku. Kata Rasulullah pun pedomannya itu kembali lagi disuruh mengikuti Rasulullah. Wa ahsinu lando agawe bagus sira kabeh. Maksudnya bagus tidak hanya diposisikan jasmani sesama makhluk, tidak hanya itu. Sebab innallaha, sesungguhnya Allah iku yuhibbul muhsinin, sangat mencintai terhadap orang-orang yang berbuat bagus. Jadi bagus sesama manusia
yang disebut hablum minan nas yang sudah diatur di dalam hukum syariat, bagus antara ruh terhadap Allah yang sudah diatur di dalam hukum hakikat. Apa? Kembali lagi sering kita dengarkan para khotib pada waktu khutbah Jum'ah, itulah takwa. Tinggalkanlah larangan dan jalankanlah perintah. Jasmani ditata di dalam hukum syariah, ruhani ditata di dalam hukum hakikat. Takwanya ruh, tinggalkan larangan Allah. Apa yang dilarang Allah? Jangan kau menyembah. Hatimu jangan bercinta, berkasih mesra dengan selain Allah. Yang di situ disebut sebagai masiwallah, perkara selain Allah, yaitu hubbus syahwah. Apa perintahnya? Hanya disuruh bercinta, menyembah hanya pada aku. Jadi Allah maksudnya aku. Itu dalam surah Al-Baqarah. Kita buka di dalam surah Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi dondoleo sira kabeh fima ing dalam apa ataka kang nekaake ka ing sira sapa Allahu Gusti Allah. Carilah apa yang sudah didatangkan Allah. Apa itu? Di dalam ayat ini ditakwilkan atau diisyarahkan ad-darul akhirah. Apa? Darul akhirah. Ada yang memberikan terjemah bekal akhirat. Itulah kehidupan akhirat. Bahasa syariat. Apa? Ini adalah urusan ruhani, Pak. Ruhani. Bukan jasmani. Ruhani ini. Sementara kita secara satu sisi jasad dibenturkan urusan jasmani, yaitu dunia. Nanti di belakang ada. Terus bagaimana kita menempatkan, memperoleh urusan akhirat sementara kita di dunia ini terbentur dengan urusan dunia? Bagaimana kita mensikapinya? Kembali lagi, fattabi'uni. Kata Rasulullah, ikuti aku. Dah. Apa bekal yang untuk memperoleh darul akhirah ini? Anta budallaha ka'annaka taroh, kata Allah, kata Rasulullah. Ya sembahan Allah walaupun Anda makrifat yang paling dasar yang disebut muraqabah. Seakan-akan ketika kau menyembah itu bisa melihat Allah. Bukti ini. Hatimu merasakan, meyakini semua apa yang terjadi pada diri kita itu semata-mata hanya hidup yang berberat. Allah, aku itu loh, maksudnya hidup aku itu loh yang berberat. Ketika hati sudah muncul rasa iman seperti ini yang dimaksud Rasulullah, anta budallaha ka'annaka taro, seakan-akan kau bisa melihat Allah. Makanya saya katakan, inilah sebelum musyahadah kita itu diproses Allah, dimuraqabah terlebih dulu. Artinya makrifat yang paling dasar. Kita ikuti proses-proses dari Allah. Jangan kita menuntut, ya Allah lekaskanlah saya untuk sampai ke musyahadah. Jangan, kurang etika itu. Kita kan sudah tahu yang memperjalankan kita hanya Allah. Ngapain terus ngatur-ngatur Gusti? Nah, paham masuk belum Pak? A'rif nafsaka minat takbir.
udahlah biar kau nyaman, jangan pernah ngatur aku, kata Allah. Udah laksanakan apa yang menjadi perintahku. Apa perintahnya? Udah. Nyembah sirah hirruh. Berarti apa bekal darul akhirah? Adalah ajaran dinul haq Rasulullah itu di dalam zikir sirul asal dan fana'ul zikri ini, Pak. Sehingga semua laku secara jasmani ini yang sudah diatur di dalam hukum syariah, jenengan dasari hati atau ruh makrifat pada Allah. Ini bekal akhirat. Bukan sholatmu yang bertumpuk-tumpuk. Sholat yang apa? Sholat yang tidak didasari dengan makrifat Allah. Bapak Ibu, sampean imut ingat begenggek mlebu surga. Penggaweane iku pekerjaannya itu selalu mencari lelaki hidung belang. Pekerjaannya pokoknya cari duit, kesenangan dunia. Tapi mengapa dia bisa masuk surga? Kalau akal kita ngomong di dalam hukum syariat, wong zina iku sak lebonan. Ngerti sak lebonan? Padahal pirang-pirang lebonan. Itu apa azabnya? Wis ka iso cerita cara kula. Tapi mengapa dengan sifat maghfirahnya Allah si begenggek itu bisa masuk surga? Ternyata jawabannya hanya satu secara syariat, karena telah memberikan minum oleh seekor anjing. Jangan pakai akal jenengan. Kalau pakai akal begenggek kabeh bar ngono langsung goleki anjing. Bukan itu maksudnya. Bekal akhirat ketika beliau berafal, terjadi melakukan proses pemberian minuman terhadap seekor anjing, Ar-Rahman oke, Ar-Rahim juga oke. Ar-Rahman sesama kekasih, sesama makhluk. Ar-Rahman itu sama makhluk ya. Hablum minanas, dikasih. Kalau bahasa Allah, Allah tidak pandang bulu siapapun yang nyembah aku dan tidak, pasti akan kuberikan kebutuhan duniawi ya. Itu Ar-Rahman, hablum minanas. Dia merasa kasihan, mementingkan makhluk lain di atas kepentingan sendiri. Karena beliau si begenggek itu betul-betul ngelak, Pak. Apa bahasa Indonesia ngelak? Haus. Tapi ketika saat air itu diambil dari sepatunya mau diminum, melihat si anjing itu tadi juga ngelak. Nggak mungkin anjing bisa ngambil air ini karena di dalam. Dipentingkanlah orang lain, makhluk lain di atas kepentingan pribadi. 2024 kita harus milih. Mohon maaf aku gak ngomong politik ya. Mestinya yang harus kita pilih adalah seorang figur yang mendahulukan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi dan golongan. Tapi figur yang seperti itu hanya ditemukan di ahli syuhud. Kalau tidak, gak bisa ketemu, Pak. Oke, gak kepentingan pribadi tapi golongan, podo ae. Sama, ini pendidikan Rasulullah. Setelah itu dia minum dirinya sendiri. Berarti maksudnya hablum minan nas harus dijunjung tinggi. Fisabilillah, dengan berjalan di atas jalan Allah. Dan ini tidak bisa kita lakukan manakala ruhaniyah kita itu belum mengenal Allah. Nggak bisa, Pak.
jasad ini berjalan di atas jalan Allah, sementara ruhaniah kita belum sepenuhnya mengikuti Rasulullah. Tasik mikir-mikir, Pak. Ngutangnya sing diutang iku duit wedok, bukan duit lanang. Maksudnya mesti mana? Sing mana kan wedok, Pak. Duit lanang gak mana. Kadang-kadang ditempo wis iki 1 juta, engko sak wulane balekno. Mohon maaf. Ono sing model ngeten iki rentenir 1,50 juta. Ya apa? Kamu tak tolong. Tapi awakmu ya kudu ngerti aku. Iki bisnis aku iki. Lah wonten iki ngoten iki kuatah. Terlepas dari itu semuanya, kadang-kadang gak mengatakan itu, tapi hatinya mengharapkan. Podo ae. Diutangi 1 juta, ning nganti arep-arep muga-muga dibalekno 1,50 juta. Sakwulan ya, monggo sampean gawe sakwulan ya, monggo. Tapi gak ngomong anak-ane, tapi ning nganti mengharapkan metu anak-anak iki tetap gak boleh. Katanya kata. Sing jarang itu ngutangi terus gak arep-arep saurane. Niki sing juarang, nggih Pak nggih. Gak arep-arep sampak lali sing sapa sing utangi lali pun. Ketika saat ada yang nyaur, loh, kula supi nek sampean ndutang aku. Nggih pun sampean beto mawon pun. Angel nggih pados ngeten iki. Awangen. Bapak Ibu saya katakan, kalau hatinya ruhaniyahnya belum ketatanan Allah, tidak ada yang bisa seperti ini. Enggak ada, Pak. Makanya yang disebut ridho radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhum wa radu anhu, itu hanya mereka yang hatinya itu betul-betul ruhaniyahnya itu sudah ketata di dalam sirul asr dan fana'ul dzikri. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Lah iya mesti radiyatan mardiyah, udah ridho dan diridani wis gak karena apa-apa. Lapa kui solo zuhud, waktu zuhud kholwat tujuanmu apa? Tujuanku ya supaya ketemu Gusti Allah di makom musyahadah, metenteng Pak, sampai jamuren ra bakal bisa we. Karena masih ada tendensi selain aku. Iku mang ben ketemu Allah lah kan. Padahal teorinya mengatakan kau berkholwat itu satu untuk membersihkan kotoran hatimu dan atau melepaskan sandal 2 tadi. Yang kedua, dengan begitu kau akan diizinkan Allah bertemu. Tapi ketika jenengan kali kula niki kok kholwat itu masih melekat hal itu, jangan harap bisa terjadi liqo pada Allah. Wala apa gini? Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Loh, jelas toh? Bi ibadati rabbih, ketika Anda khalwat, jangan pernah Anda itu menyekutukan Allah dengan sesuatu. Apa? Iku mau. Besosolnya hati, apa besosol Pak? Bahasa Indonesia, besosol. Himmah sejone gawede untuk ketemu Allah. Loh iki. Padahal secara sistematis ilmunya memang begitu, tapi ketika saat sudah melakukan hal itu jangan. Udah cukup kita jalankan yang disebut karena Allah itu sudah tidak ada dalam hati tendensi apapun.
Kalau kau lakukan dengan hal ini, totalitas pasrah nang Allah. Inilah yang paling cepat. Kalau bicara ngomong cepat, lambatnya untuk usul pada Allah, kuncinya ada di situ. Di samping kita diperintahkan untuk mencari perkara-perkara yang ada kaitannya dengan darul akhirah, ruhaniyah, wala tansa nasibaka minat dunya. Lagi, jangan kau lupakan persoalanmu tentang urusan dunia. Iki hablum minan nas. Inilah hukum syariat. Lakukanlah apa yang disebut sebagai minat dunia niki ini, ya, sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan di dalam syariatnya Rasulullah. Contoh, bahasa orang jual beli, jangan sampai ada riba. Lah, ini contoh. Kalau kita ketepatan menjadi petani, kalau belum gilirnya air itu, jangan kita serobot. Paham maksud saya? Terus di dalam tani kan wonten anjiri itu Pak ya, batas-batas ya. Ini jok sampah makan tanaman apa tanahnya tetangga. Anjiri loh Pak, batasi loh Pak. Kadang-kadang kita mau macul terus ya, sampai tonggoni gak uman galang. Kati dilingno iku wonge bludrek. Ngamuk-ngamuk. Kalau tidak diingatkan itu dijarkan ya, kok yo terus ngelambrah. Ya udah, yang hak katakan hak, yang batil katakan batil. Dan janganlah kau lupakan bagaimana bagimu di dunia ini. Wa aksin kama aksanallah ilaika. Allah akan memberikan, akan bagusi terhadap dirimu, manakala dirimu juga bagusi terhadap orang lain. Ini hukum syariat Pak Sian. Hukum syariat. Wala apa Pak terus ya. Meripat gak pada ketane. Wala tabghi al-fasada, dan janganlah kau mencari atau melakukan satu kerusakan fil ardi, di atas bumi. Artinya hukum syariat ojo kok rusak Pak. Artinya patuhilah hukum syariah. Jasmanimu itu berlakulah sesuai dengan hukum syariah. Sebab innallaha la yuhibbul mufsidin. Sebab Allah tidak akan suka terhadap orang-orang yang selalu merusak dirinya dengan terhadap hukum syariah itu. Terus bagaimana kita membagusi hukum syariat, membagusi diri kita, maksudnya apa? Dan bagaimana yang dimaksud janganlah kamu melakukan kerusakan di muka bumi ini. Inilah yang kumaksud. Hukum syariatmu akan benar manakala kau jadikan hukum hakikat. Caranya, lakukanlah hukum syariat, kau dasari ruhaniyahmu itu hanya melihat Allah. Paham gak? Berarti hukum syariah menjadi hakikat kalau sudah ini sudah terlaksana di dalam diri panjenengan, maka inilah yang dimaksud if'alu asyari'ata
bil haqiqati ila ma'rifatillah. Anda akan bisa sampai makrifat pada Allah. Berarti ning dunya iki wae kerja ya kerja, wae maem ya maem, wae salat ya salat, wae istighosah ya tapi tembusno atimu nanggone aku. Jadikanlah hukum syariah hanya dua, Pak, hukum syariah, larangan dan perintah. Ketika berlakunya hukum ini di dalam diri panjenengan, hatimu jangan pernah mengakui dirimu makhluk maksudnya. Nah, bagaimana petunjuknya dinul haq? Terjadikanlah pada Allah. Berarti hatimu harus membangun rasa, membangun iman. Tiada yang berperan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dimaksud, jangan pernah kau membuat kerusakan di atas bumi. Berarti syariat sampean kudu ditandani hakikat nuju makrifat. Siapa yang dikatakan orang yang membuat kerusakan di muka bumi, mandangnya sampai jangan dari sisi akal, jangan, harus dari sisi iman. Kalau kita memandangnya dari sisi akal, Bapak Ibu, pasti kita akan menuduh mereka-mereka yang menjadikan alam ini banjir, menjadikan alam ini tidak sinkron, cuacanya juga berubah-ubah. Pasti menuduh mereka, oh sing nebangi hutan. Nah gitu toh, diekspor ke luar negeri, akhirnya kena hukum, namanya hukum apa Pak Iqbal? Ilegal apa? Legal logging. Rusak tadi ini, akhirnya erosi terjadi. Pun saking akal, Pak. Artinya jenengan harus meresapi hal itu dengan hati. Hati berarti dengan iman. Siapa mereka? Boleh saya katakan, Pak? Mboten tersinggung jenengan? Estu nggih? Saderenge saya mohon maaf, saya katakan ana nadhirum mubin. Secara manusiawiyah saya hanya menyampaikan perkara yang hak itu hak, perkara batil itu batil. Saya tidak memandang figur, tidak memandang status. Siapapun kita yang sudah waktunya untuk berbenah diri kembali pada Allah, kita tidak mau. Siapapun kita, baik yang taat di dalam hukum syariah maupun tidak, tapi dia tidak memperhatikan, tidak mau melaksanakan laku rohaniah, laku hakikat makrifat. Udah titik. Gak usah kita tersinggung. Saya tidak ngomong figur atau status. Apapun figur kita, apapun status kita, apakah kita taat hukum syariat atau tidak? Jikalau ruhaniah kita belum terrealisasikan di tengah-tengah itu, itulah sebetulnya Allah menegur lewat ini, wala tabghi al-fasada fil ardi. Janganlah kau membuat kerusakan di atas bumi. Bumi itu jasad, Pak. Kembali lagi tadi, wala tulku bi aidikum ilat tahlukah. Jangan kau rusak dirimu itu dengan tangan-tanganmu. Ini maksudnya. Udah,
urusan jenengan tersinggung, ya saya mohon maaf sebelumnya, sebab tugas saya hanya menyampaikan saja, tidak memaksa Anda harus percaya dan tidak. Tugas saya hanya menyampaikan saja. Tapi saya yakin hati yang sudah menerima nur Allah akan semakin mantap, semakin yakin tentang ajaran Rasulullah di jalur dinul haq ini. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, secara kesimpulan sesuai dengan tema saya di situ adalah benahi syariatmu dengan hukum hakikat. Syariat di situ ada dua hukum saja, larangan dan perintah, yang disebut sebagai takwa. Ketika hal itu terjadi pada diri kita, ruh kita jangan pernah mengakui kalau kita yang melakukan, tetapi yang melakukan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nggak bisa dipaksakan, Pak. Kalau tidak Allah menarik benang biru itu, nggak bisa. Apa benang birunya? Benang merahnya adalah tahalli lewat tahali. Kalau Allah sudah menarik benang merahnya, tahalli terjadi, pembersihan dari keakuan iman selain Allah, akhirnya hanya Allah, iman di dalam dada ini. Ingat bagaimana kinerja iblis, kinerja nafsu. Alladzina hum yuwaswisu fi sudurinas. Nafsu akan membisikkan di dalam dada kita. Nafsu. Apa bisikannya? Ojo iman kau kepada Allah yang segala-galanya, tapi imanlah terhadap selain Allah. Contoh, oh sing ngaji makhluk klason. Lah ini nafsu bisik itu meriku. Lewat apa? Nafsu membisik minal jin natiwan nas, dari manusia, dari jin. Maksud dari jin apa? Yang halus, korin dalam diri kita. Minal jin wan nas. Nas apa? Manusia lainnya. Tak kandani ya. Iki contoh. Iki menguatkan iman sampai supaya imannya itu terhadap makhluk. Tadi itu saya jalan ke pasar. Di situ ada si A, jeneng iki pun paham, tahu sendiri, yang mencuri uangnya si B. Sampai dibejani, dikhabari seperti itu, yang kabar itu pasti Pak A1, karena yang mengatakan tahu sendiri. Dia sudah beriman, yang mengambil si A tahu. Bukti di foto ya, saksi ada yang lain melihat, dituduh nih. Yang menghabari itu punya iman, imannya yang mengambil itu adalah si A. Nafsu membisikkan Anda lewat minan nas, manusia. Intinya bisikan itu, berimanlah hai kaum manusia terhadap selain Allah dalam hal apapun. Bapak Ibu, ini berabad-abad iman kita itu juga selain Allah itu ada dalam hati. Karena apa? Karena kita tidak bisa tembus di dalam yang berperan yang sesungguhnya itu adalah Allah. Boleh Pak, secara syariat kita mengatakan yang mengambil adalah si A makhluk, tapi secara hakikat hati panjenengan maksudnya adalah Allah yang berperan. Gak apa-apa kalau seperti ini. Inilah syariat yang tidak kontradiksi dengan hakikat. Sama. Laku fisik sampean apapun dengan dasar hukum syariat,
terus hati sampean itu mengakukan hanya Allah, akunya Allah yang berperan, niki tidak ada kontradiksi dengan catatan dengan iman. Tapi kalau panjenengan masukkan di dalam akal, kontras Pak, wujudnya aku kok sing nglakoni, mosok aku Allah. Delok dohir, delok makhluk, wis boten ketemu. Sehingga ada makalah mengatakan syariat sampai kapanpun tidak bisa sepakat dengan hakikat. Lah ngoten nah. Yes, gak apa-apa iku makalah kawitan. Nanti kalau kau betul-betul sudah ma'rifat Allah, ternyata apa? Syariat adalah kelahiran dari hakikat ma'rifat. Masa belum paham dunia seisinya wujud itu adalah nuri Allah, supaya makhluk hambaku, maksudnya ruh Pak iki itu jasad, kunyatakan diriku yang berbentuk wujud dunia, tapi bukan berarti dunia itu wujudku. Seperti itu Allah katakan. Pahami apa maksudnya. Sampai Syekh Ibnu Athaillah mengatakan al-aghyar, al-ghuyub, bahasanya seperti itu. Manakala kau melihat makhluknya, pasti ruhmu akan tersilaukan dengan nurullah itu tadi. Kalau kau tersilaukan dengan nurullah, maka ruhmu tidak bisa sampai pada Allah, tidak akan bisa sampai. Sama kita mau melihat wujudnya matahari, tersilaukan oleh cahaya matahari. Kita harus terombel langsung ke wujudnya itu. Terus bagaimana caranya? Ya fanakno dirimu. Makanya Nabi Musa kan didhawuhi ngene, deloken kowe nek kepengin ro wujudku deloken gunung kae. Hancur apa gak? Hancur. Terus si Nabi Musa semaput batin. Artinya kesadaran semuanya itu dalam hati sudah hilang. Makhluknya. Itu maksudnya. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, secara ringkas apa yang ada pada hukum syariat dalam diri jenengan jadikan hakikat untuk bisa sampai ma'rifat. Caranya dzikir sirul asrar, sibukkan ketika jasmani melakukan hukum syariat pun ikut prosesnya. Bapak Ibu hadirin, itu apa yang bisa kami sampaikan terkait tema kami. Hal itu berkenaan dengan surat Al-Baqarah ayat 195 dan surat Al-Qasas ayat 77. Kita masuk pada sesi tanya jawab dan dialog. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, monggo kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten saderenge Gus, kula jamaah enggal saking Surabaya. Pertama ingkang badhe kula tanggetaken, kula tangget badhe nderek masalah baiat. Kapan diadakan baiat? Kaping kalih kula badhe tangget masalah iman. Cara iman ini kan percaya dumateng Allah. Lah sing kula tanggetaken ngeten, cara Allah niku dununge dateng pundi? Kula gambaraken cara tiyang badhe sowan dateng presiden, ngoten kedah semrap dalane, kedah semrap alamate, terus kedah semrap napa kendaraane, kasarane ngoten. Dados supados kita niki mboten bingung cara tiyang tumuju dateng pundi ngoten, paham ngoten Gus. Kula nderek penjelasan sehubungan kali niku wau, nggih ngapunten saderenge bab menawi pertanyaan kula niki wonten klentak-klentunipun nyuwun ngapunten. Cekap semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pertama, kapan diadakan baiat? Niku lho, kalau di sini saya nganut Romo Yai mawon. Pengurus kapan diadakan, monggo. Sakerso. Cuman gini Pak, perlu saya katakan apa sih baiat itu? Dari secara lugat adalah perjanjian. Lugat ya. Janjinya ruh pada Allah. Kalau kita mengenal baiat di dunia thariqah itu talqin Pak ya. Menalkin zikir jenengan kali kula. Setelah itu ada beberapa hal yang harus dilakukan yang berkenaan dengan zikir tersebut. Pandangan hakikat yang disebut baiat ini adalah menyambungkan talinya ruh pada Allah yang sempat terputus oleh nafsu setiap diri kita masing-masing. Apa sih talinya Allah itu? Habl itu lah tali toh Pak. Tali. Ketika saat talinya ruh ini terputus dari Allah, apa yang terjadi? Ruh akan jadi budaknya nafsu, itu pasti. Dan hati akan condong perkara-perkara yang ada kaitannya dengan kehidupan dunia. Wa yastahibbunal hayata dunya alal akhirah. Surat Ibrahim ayat 3. Nafsu akan membikin ruh itu condong hatinya bersukaria, bercinta kasih terhadap kesenangan dunia. Kalau ini sudah terjebak ruh ini di sini, alal akhirah akan melalaikan, mengalahkan, melupakan kehidupan akhirat. Ini kita sambung lagi. Apa hablnya itu? Zikir. Hablnya ruh adalah zikir. Apa makna zikir? Secara lughat adalah ingat. Ingat yang bagaimana? Zikir yang bagaimana yang dimaksud habl ini? Lihat surat Al-Baqarah ayat 256. Itu maksudnya. Kalau ingat itu kita letakkan di dalam akal Bapak Ibu, mesti orientasinya itu urusan dunia. Tapi kalau ingat itu kita letakkan di ruh iman ini, urusannya langsung Allah. Dalam surah Al-Baqarah tersebut Allah katakan, wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha. Barang siapa wa man lan utawi sapane wong iku yakfur gelem ninggalke sapa wong iki bukan jasad Pak, ruh. Hati wong Jawa, orang Jawa. Yakfur meninggalkan atau mengingkari, menjauhi bitaghuti kelawan perkara selain Allah, ay al-asnam, atau hud adalah berhala. Disebut berhala karena kita tuhankan. Dikatakan kita tuhankan karena kita berkasih mesra roh ini dengan kesenangan dunia ini Pak. Iki mlebune nang tasawuf Pak. Nek mboten mriku mboten cetok. Barang siapa yang menjauhkan dirinya dari hal itu, wa yu'min billah, Allah akan membangun imanmu hanya padanya, hanya pada Allah maksudnya. Wa yu'min billah bisa diartikan kau akan bertemu Allah manakala perkara selain Allah itu di dalam hatimu sudah tidak ada. Iman yang tadinya selain Allah itu sudah tidak ada, maka disitulah yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ali Imran 31.
Jikalau kau sudah lepaskan cintamu terhadap selain Allah, maka yuhibbukumullah, Allah akan menerima cintamu. Berarti jenengan dijadikan sebagai kekasih. Pertanyaannya, kesalahan saya yang kemarin-kemarin dulu-dulu menyekutukan Allah dengan yang lain, saya bercinta terhadap selain Allah, bagaimana? Wa yaghfir lakum dzunubakum, diampuni Allah dosa segede apapun. Bila mana diampuni Allah, dosa itu dadi cowili karo blas. Kesalahan tetangga kita sebesar apapun, kalau sudah kita maafkan, iya, langsung kabur lah, ngerti nggih? Wis gak ono hijab, nggak ada hal yang dikhawatirkan. Itu kita sambung lagi, Pak. Itu makna beat di dalam tauhid la ilaha illa anta. Menyambungkan talinya ruh yang sempat keputus. Secara otomatis saya membeatkan zikir sirul asror dan fana'ud dzikri. Setelah baiat itu terjadi, maka selanjutnya tugasnya adalah panjenengan ini melakukan proses kholwat. Yang kholwat ini memakai sistem apa yang pernah dilakukan Rasulullah di dalam, tertuang di dalam surah Al-Insan ayat 25-26. Apa? Topo nggon rame, yo topo nggon sepi. Wis intine ana ngono. Ojo mung kuwi iku zikir di tengah-tengah kerja saja ndak. Kuwi zikir juga di tengah-tengah jasadmu tidak berinteraksi dengan urusan dunia. Contohnya sholat, sudah tinggalkan semuanya, penuhi sholatmu dengan berzikir. Zikir yang bagaimana? Zikir yang menghancurkan benteng-benteng duniawiyah dalam hati, dihilangkan iman-iman yang selain Allah. Otomatis itulah yang disebut al-zikru bisirril asrar, zikir tanpa ngucap dan lain sebagainya. Itu tentang baiat. Saya tabek mawon terhadap Mbah Yai. Diadakan kapan? Khususnya yang belum loh Pak ya. Sebab dulu di sini sudah sampun ya. Sampun di sini sudah sampun. Dan atau begini, jenengan pun di Surabaya. Saya di pondok setiap Sabtu jam 5 sore selalu mengadakan baiat. Atau jenengan yang berkeinginan itu langsung aja besok Sabtu besok ya jam 5 sore merapat ke pondok. Bisa langsung baiat di sana nanti. Kalau jenengan punya waktu. Bon, itu yang pertama. Untuk yang kedua, tentang iman. Yang menjadi pertanyaannya, iman pada Allah. Allah itu dununge ning endi? Allah itu bertempat di mana? Kalau kita bahasa tempat, berarti Allah seakan-akan punya tempat, butuh tempat. Gini Pak, mungkin bisa dibuka dalam surat Al-Hadid ayat 3. Di situ ditegaskan huwalladzi'e huwal awwal wal akhiru wal zahiru wal batinu. Huwa siapa? Huwa itu menunjukkan dia siapa? Maksudnya dia aku. Bahasa syariat dia Allah hidup. Itu juga di awal, ya juga di akhir pada setiap sikon apapun. Dan dia juga di zahir juga di batin. Kalimat 4 perkara ini
masih berlaku ketika hukum kita masih di Solo. Masih di Solo. Tapi kalimat 4 awal akhir, dohir batin, itu tidak akan berlaku lagi manakala ruh itu betul-betul sudah dimusyahadah. Betul berlaku. Artinya nggak ada awal, nggak ada akhir. Artinya yo awal dan akhir podo mawon, dohir batin ya podo samiugi. Tapi kalimat-kalimat itu sudah tidak ada, la ibsorun wa mubasarun wa basarun. Kalimat si Salih ketika Solo, kalimat yang melihat ketika dia melihat, kalimat yang dilihat yaitu Allah, kalimat mata untuk melihat, itu sudah fana semuanya Bapak Ibu. Itulah yang dimaksud akad itu di situ nanti. Secara proses saya katakan, dari pertanyaan yang menjurus seakan-akan Allah butuh tempat, mohon maaf ya, ini untuk memudahkan mawon. Yo kuwi urip ning jero awak sampean, ning jaba awak sampean. Wa nahnu utawi kita, kata Allah, iku akrobu, lebih dekat, ilaihi min hablil warid. Aku ini lebih dekat daripada urat nadi. Urat nadi itu di kaki ada, di tangan ada, di leher ada, lah kan teman-teman. Aku itu lebih dekat. Wanahnu mestinya gak oleh aku, kita. Allah kok kita, lah kan tadi. Nek sudah, itu nanti maksudnya gini Pak. Akad di dalam banyak, aku boleh eling zamane kalau ditukani kali Mbah Khosin niku. Son pangeranmu iku wakeh. Nek pangeranku iku tunggal, bingung Pak kula. Allahmu iku wakeh, Allahku tunggal, bingung Pak ngeten iki. Dulu enggak dijabarkan yang sebenarnya. Terus maksudnya terus pun Mbah golek ana dhewe. Sing cara sampean gak ngeluah. Sembarang kudu didele, serban didele, kopiah didele, gendeng Pak, baru ketemu. Artinya gini Pak ya, oke lah ketika si Salih suluk dalam rangka pencarian Tuhan, tak duduh nih ya ning jeromu itu, sehingga organ tubuhmu di dalam darah bisa berputar, napas bisa keluar masuk. Di situ ada gaibnya Allah, ada sirih Allah. Hidup itu yang bisa mengeluarkan dan memasukkan. Aku mean sing ngetokno, sing ngelebokno ngoten. Udah, gini aja, sampean gak usah bingung-bingung goleki njaba njero. Prapne dzikir sirul asrar, mulai su'aul basirah ke ainul basirah ke hakul basirah, itu nanti dibimbing sendiri oleh Allah, baru akan bisa sampai ke fana'ul dzikri di la ilaha illa ana esa. Paham Pak nggih? Jadi saya mengatakan di dalam, di luar, di awal, di akhir, menyesuaikan dawai Allah di dalam surat Al-Hadid ayat 3. Cuman maksudnya duduk awal, duduk akhir. Sing dimaksud awal mang, sing dimaksud akhir dalam proses. Kalau sudah di akad, awal ini nggak ada, akhir juga nggak ada. Kalimat awal akhir nggak ada. Dohir batin sudah tidak ada, yang ada aku. Ilaihi annahu wahyuku iki Muhammad, katakan wahyu inti ini ajarkan terhadap umatmu. Apa itu? La ilaha illa ana fa'budun. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Fa'budun. Sembahlah, menyembahlah kamu sekalian terhadap aku. Ini dibuka di tengah-tengah para sahabat pada saat itu dulu Pak. Singkat terima siapa? Abu Jahal,
Abu Lahab, tokoh-tokoh orang kaya, tokoh-tokoh ahli pikir. Subhanallah, keturunan dari Yahudi wong pinter-pinter. Sampean kenal Nabi Ibrahim ya? Itu bapak siapa? Azar, orang Yahudi. Ibu Sarah. Tapi mengapa kok dipilih Allah sebagai figur seseorang yang menggalakkan untuk menyembah Allah sampai menentang raja Namrud, penyembahan dipotongi kabeh. Loh, itu yang membuat patung-patung sebagai Tuhan Azar, Pak, ayahnya beliau Nabi Ibrahim. Dipenggali semuanya, tinggal satu yang terbesar tidak. Akhirnya ditanya, siapa him yang memenggal, menghancurkan Tuhan-Tuhanku ini? Itu yang besar itu. Karena kapaknya itu dikalungkan di yang paling besar. Sempat pada saat itu kesadaran muncul Namrud dengan para pengikut. Gak mungkin kalau patung ini bisa memenggal anak buah. Jadi ngono. Pinter politik Nabi Ibrahim menggiring seperti itu. Ternyata bagaimana mungkin kau itu menyembah sesuatu yang tidak bisa apa-apa. Sempat mikir ya kan pada waktu itu. Tapi wong namanya orang yang tidak mau dikalahkan akan mencari hukum untuk membenarkan dirinya sendiri. Itu pasti, Pak. Dengan cara apapun, walaupun itu salah loh, Pak ya. Walaupun itu salah. Aku gak membunuh. Aku membunuh. Tapi di mata hakim saya berupaya untuk mencari hukum. Bagaimana saya itu tidak masuk dalam pasal pembunuhan berencana. Padahal direncanakan. Nggak, aku gak ngomong figur loh status. Nggak. Kenapa takut mati? Takut dibunuh, Yohan. Oleh sebab kau takut dibunuh, jangan membunuh. Siapa sih orang yang takut mati itu? Kita semuanya yang imannya belum mapak itu takut. Tapi nek iman sampean kali kula sudah mapak keiksanane, ya Allah Pak, sampean pengen ketemu Allah tanpa ada urusan duniawiyah iku rindune wong sing kaya ngeten iku, masyaallah. Nggih. Pun. Jadi kembali pada pertanyaan kedua tadi, di manakah bertempat Allah itu? Udah saya jelaskan dengan dasar surat Al-Hadid ayat 3 tadi. Caranya gini, Pak, rasakan imani dalam diri panjenengan tidak ada siapa-siapa yang berperan kecuali akunya Allah. Udah, sampean ikuti temriku engko. Sampean diproses Allah sendiri, dibimbing Allah sendiri. Nanti sampailah pada ahad. Kalau sudah ahad, apa yang kukatakan dalam surat Al-Hadid itu gak panggu. Artinya kalimat awal, kalimat akhir, kalimat dohir, kalimat batin sudah tidak berlaku bagi panjenengan. Oke. Pertanyaan namun dua bagi ini, Pak. Oke, wonten boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Gus, pangget malih masalah dzikir sirul asrol. Kula nyuwun pirsa pitedah caranipun dos pundi dzikir sirul asrol niku prakteke kados pundi? Sampun matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saged kula kesempatan nggih. Sebelum kita manjing masuk dalam dzikir sirul asrar, kita umat Islam diajarkan tauhid la
ilaha illa la illallah. La ilaha illallah. Ini yang pertama. Ini melahirkan zikir disebut jahar. Zikir yang diucapkan di lisan, Pak, ya. Jasmani niki. Oke. Kedua, kita dimasukkan pendidikan tauhid la ilaha illa huwa. Ini akan melahirkan zikir disebut sirri. Zikir yang hanya diucap di dalam hati, Allahu Allah. Terserah. Masih nyebut nama. 1 dan 2 ini tidak ada bedanya, artinya tidak masih menyebut nama Allah, lahirnya, lambangnya. Ning omah ana tulisane Allah Muhammad. Lah ngene nggih. Lambang itu, tulisan lambang. Mestinya siapa yang bertengger sing duwe nama itu siapa? Lanjutlah. Ini biasanya kita dididik dikenalkan di thariqah, Pak, ya. Ada yang zikirnya tapi pertanyaannya tembus apa enggak nanggone aku. Kari ngoten. Tembus dan tidaknya tergantung sudah dan tidaknya mengenal zikir berikutnya yang kami sebut sirul asrar. Yang ketiga, kita dididik tauhid la ilaha illa anta. Huwa itu dia. Kalau dia berarti jauh, tidak di tempat sampean, gak ono ngarep sampean. Adoh. Kalau anta, kamu berarti di depan jenengan, bisa di belakang, bisa di kiri, bisa di kanan, di atas, di bawah, dalam dan luar. Makanya turunlah ayat yang saya sebut tadi, Al-Hadid ayat 3. Ning awal, ning akhir, njaba jer. Iku berarti si anta. Dekat tapi masih ada jarak. Masih ada 2. Ini kan belum ahad loh, Pak. Belum. Makanya di dalam surat apa dikatakan la ilaha, surat Al-Anbiya, Pak, ya, ayat supe saya 72 oh gimana, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dzalimin. Lah di dalam anta ini melahirkanlah zikir sirrul asrar. Sirrul asrar. Dan di sini ada 3 proses. Pertama, kita merasa zalim tiap hari, tiap saat. Makanya anta subhanaka ini, sesungguhnya aku kuntu minadz zalimin, ada perbuatan zalim terhadapmu ya Allah. Akhirnya di sini disebut su'aul basyirah. Atau su'arul basyirah. Kalau su'arul pakai ro itu saya lihat di dalam Al-Qur'anul Qadim. Ini dalam hikam su'aul basyirah. Apa? Jenengan harus meyakini, merasa hatimu bahwasannya yang mengeluarkan, memasukkan napas yang tadinya hati mengucap Allahu Allah, nah, ruhmu harus yakin, harus apa, melakukan rasa, merasakan yang beriman, yang hatimu harus mengimani yang berperan hanyalah hidup. Siapa hidup itu? Allah maksudnya. Paham, Pak? Hati nggak ngucap, Pak, tapi ruh panjenengan iku punya iman, punya rasa. Yang rasa itu condong hanya Allah yang berperan atas segala-galanya. Pencuri tadi, sama gak iso ngomong yang mencuri adalah si A. Tapi hatimu beriman, yang berperan semuanya di situ adalah
Allah. Tabrakan Pak ambek syariat? Enggak, nek iman sing sampean nggo. Kalau yang sampean pakai akal tabrakan, karena wujudnya yang nyolong nyatanya adalah si A. Paham nggih? Udah. Ini sebetulnya proses su'aul basirah ke ainul basirah. Proses pensucian. Proses pensucian ruh dari iman tadinya selain Allah yang sudah kadung masuk, yang masuknya disebul atau dibisikkan oleh nafsu, yang nafsu itu dari bangsa jin dan jelas Pak? Oke. Kalau sudah melakukan dzikir su'aul basyirah menuju ainul basyirah, pembersihan, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, pesan saya jangan pernah punya tendensi olehnya berzikir ini terhadap Allah. Apa tendensi sampean? Supaya bersih, supaya bisa ketemu Allah. Lepaskan itu. Sebab etikanya kita harus memegang teguh bahwasanya semua yang memperjalankan diri ruh adalah Allah. Kalau tidak seperti itu, nanti Anda merasa diri Anda yang membersihkan. Padahal yang bisa membersihkan, mengalahkan nafsu hanyalah Allah. Di situ. Wes ikuti aja. Dikala jenengan iki jasad berinteraksi terhadap urusan dunia, udah jalankan sir asal semampu jenengan. Dikala jasad ini tinggalkan, tidak berinteraksi ngurusi urusan duniawiyah, lekas juga laksanakan zikir tersebut. Apa ainul basirah? Bertemu Pak. Dikatakan ruh bertemu Allah setelah hijab yang ada di sini itu sudah lepas. Lah, dikatakan bertemu bukan perkaranya ruh isok ndelok Allah, mboten lho ya. Wa ammal arifuna la yarawna li anfusihim syai'an. Jadi sing ndelok Allah iku ya Allah sendiri yang ruh asalnya disebut makhluk, ruhnya itu fana, nama ruh fana, akhirnya hidup. Betul? Berarti roh iku Allah ya. Ngono to. Hei, kuwi ojo ngomong ngono bahasa sebelum diakad. Kalau Anda sudah diakad, baru sah kalimat sampean. Tolong buka di dalam surah Al-Anbiya. Kalau nggak salah itu ayat 9 atau ayat berapa? Barang siapa yang mengatakan aku Allah loh ya, maka syiriklah dia. Maksudnya mereka yang ruhnya belum, posisinya belum musyahadah. Mboten saged. Itu kalimat yang berhak mengucapkan hanyalah Allah. Wis. Ain bertemu, berarti ketunggalan di sini. Akhirnya ditutuplah hakul basyirah. Hak sudah tidak bisa iman sampai iki disebul atau dibisiki nafsu dari bangsa jin dan manusia, tidak bisa. Karena hati panjenengan tajali mutlak terhadap Allah. Imannya sudah tidak ada selain kecuali hanyalah Allah yang segala-galanya. Barulah nanti akan digiring Allah di tauhid la ilaha illa ana. Ini akan melahirkan dzikir disebut fana'u dzikri. Apa maksudnya? Udah kefanaan sampai tidak merasa dirimu yang berzikir. Jadi Allahnya terus. Hadi la ilaha illa ana di sini ada terus fa'budun. Al-Anbiya ayat 25.
Di belakang anak ada kalimat atau kalimat perintah. Apa? Fa'budun. Nyembah sira kabeh ing anak. Kata ya. Siapa yang bisa ke anak? Mereka lah yang sudah dibersihkan hatinya dari pengaruh iman terhadap selain Allah. Hal itu terwujudkan dengan cara jenengan kali kula niki ada proses ritual rohaniah. Wis eling kula bulian. Pertanyaan yang keselip lagi mau. Tentunya kita untuk menuju dan bertemu Allah harus tahu alamatnya. Nah, gitu tak? Tadi keselip tadi. Alamatnya, jalannya. Oke, Pak. Mungkin bisa dilihat di dalam keterangan dasar tauhid, Pak. Itu biasanya kami sampaikan ketika saat Ramadan. 1 hari sampai kadang 15 hari. Apa di situ? Yang disebut jalan. Kita harus tahu jalan menuju Allah. Kita harus tahu alamatnya. Kita harus tahu ciri-cirinya Allah itu ya bagaimana. Maka di situ akan kita pahami tentang sistemnya yang disebut sebagai ciri-cirinya terdapat pada sifat wajibnya Allah. Sifat mokal, sifat jais sudah kita bahas di situ. Ringkese aqaid seket iku sedikit demi sedikit kita paham. Di situ ada nafsiyah, ada salbiyah, ada ma'ani, ada maknawiyah. Itu termasuk ciri. Terus jalannya apa? Jalan itu turuk apa? Semua aktivitas yang sampean terima ini yang kita lakukan itu jalan. Terus alamatnya musyahadah. Jadi dalam itu yang disebut musyahadah. Maqam musyahadah atau kalau Nabi Musa disebut bilwadil muqaddasi at-tuwa. Kalau bahasa Rasulullah Sidratul Muntaha mustawa. Di mana itu? Ya di tengah-tengah, di dalam semua thariqah. Di dalam aktivitas makan ada, aktivitas sholat ada. Anda akan bisa masuk di situ jalannya, muaranya hanya pintunya lewat zikir la ilaha illa anta dulu. Apakah dibaca la ilaha illa anta? Enggak. Jalankan zikir sirul asrar dengan cara seperti itu tadi. Baru Anda nanti ada proses memang pensucian penyakitnya hati. Ada kal yang ngimbas nang awak sampean. Apa? Kadang nggak bisa dicegah. Tangan sampean berubah atau obah-obah. Padahal nggak sengaja untuk di situ. Kadang ruhaniyah sampean itu dilepaskan Allah ketika saat itu ditarik ke atas secara hakikat ya. Terus mengalami bertemu nafsiyah, bertemu lawamah, bertemu amarah dan lain sebagainya. Bahkan ditemukan perkara-perkara apa kegaibani makhluk di dalam maqam mukasyafah. Udah itu gak usah diurusi. Naik aja ke puncak gunung tinggi-tinggi sekali, kiri kanan kulihat saja. Banyak pohon cemara, indah. Memang indah Pak dalam maqam mukasyafah. Tapi ingat itu bukan tujuanmu. Apa tujuanmu? Liqo pada Allah. Terus lakukan sirul asrar sampai ke fana'u dzikri. Dan itu nanti Allah sendiri yang akan membimbing, memperjalankan dan memberikan petunjuk Allah sendiri terhadap diri seorang hamba yang melakukan kholwat. Dengan cara itulah tidak sampai pada 40 hari akan bisa Anda itu ditarik Allah di dalam musyahadahnya. Tapi ingat, nantinya Anda akan mengabaikan awal ya, akan mengabaikan urusan dunia.
Tapi nggak apa-apa, itu proses. Memang seperti itu, hati Allah takdirkan jenengan ora kesengsem terhadap kemewahan duniawiyah, walaupun jasmani jenengan iki mewah dunia. Itulah laksana seseorang yang bisa berenang di atas air yang sangat dalam. Tenggelam enggak orang yang sudah bisa berenang, Pak? Enggak akan tenggelam. Hidup terus deh. Tapi bagaimana orang yang tidak bisa berenang? Mancal-mancal koyo opo. Obah koyo opo malah tenggel. Kalau nggak percaya praktekkan. Tapi saya tidak menyuruh loh ya. Nggak menyuruh. Lu nak hukum saya kenal loh. Saya nggak menyuruh, kalau nggak percaya praktekkan. Yang tidak bisa ngelangi. Tapi gini Pak, tolong, aku gak menyuruh. Ya upaya saya sih, sampai harus bawa pengaman. Siapa yang bisa ngelangi? Begitulah maksud saya. Bukan terus sampai mengikuti karena video ini banyak orang meninggal. Meraktekno. Nah, aku kena Pak. Ojo ya. Artinya kita setiap saat dan waktu dibenturkan nafsu dengan urusan dunia. Allah katakan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kau kuuji itu mestinya jangan kau melihat selain aku gitu. Tapi lihatlah aku. Bagaimana kita bisa melihat Allah? Kita gak kenal Allah. Jadi dikenalkan Allah lewat cirinya, lewat alamatnya itu dimusyahadah. Terus jalannya menuju ke sana bagaimana, dibimbing terus. Begitu Pak ya. Oke, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gus nderek tanglet. Kula rumiyin niku nate ditangleti tiyang. Dik, apa sih bedane sembahyang karo salat? Kula jawab, nek sembahyang niku basa Jawa, nek salat niku bahasa Indonesia. Salah. Nek sembahyang iku sanjange nyembah eyang, nyembah bapak ibu napa leluhur. Lah menawi salat menika rasa sing ora telat nggih nika salat daim. Niki leres napa mboten? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makisan patosi ya surat apa iki? Hafidu dong rekso sira kabeh ala sholawati ay al maktubah. Hafidu ala sholawah. As-sholawah ini maknanya adalah ay al maktubah. Sholat yang diwajibkan berarti 5 waktu. Jagalah sholat 5 waktu itu. Berarti ini ada kaitannya dengan jasmani, syariat. Tapi ayatnya tidak berhenti di situ. Ada wawu ataf di situ. Wassolatil wusta. Sholat yang di tengah-tengah. Inilah yang disebut sholat daim itu Pak. Itu sholatnya rohani. Kita akan bisa melakukan, akan melakukan ruhaniyah sholat 24 jam. Tidak hanya 5 waktu. Ini harus dibekali dengan ilmu hakikat, nuju makrifat. Ini tauhid la ilaha illa anta. Harus. Kalau tidak dibekali itu, nggak mungkin ruh akan bisa melaksanakan sholat dengan benar. Yang tadi jenengan katakan sholat
daim. Daim itu apa? Langgeng. Satu hari satu malam bertemu waktu itu 24 jam. Allah katakan, wal asri, demi masa, innal insana sak temene akeh menungso iku lafi khusrin, dalam kerugian besar. Karena apa? Tidak mengerti, tidak pernah melakukan rohnya sholat. Gur jasa tiktok. Padahal jelas ayatnya ada wassolatil wusta. Setelah itu waqumu lillahi qanitin ay khashiin. Tegakkanlah sholat itu dengan keadaan khusyuk. Ya apa bagaimana bisa khusyuk? Wong ora kenal. Apa bisa saya dikatakan saya cinta Desi Ratnasari? Lah aku gak tahu ketemu. Enggak bisa, Pak. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi apa yang sampean katakan, oke, saya sepakat, saya rujuk. Sembayang itu basa Jawa memangi. Salat itu basa Arab. Apa arti sembayang? Tadi jenengan menerjemahkan nyembah eyang. Eyang terdiri dari bopo dengan biung. Tak terjemahkan sederhana, kau nyembah ayang-ayang. Sembayah nyembah ayang-ayang. Ayang-ayang itu hakikatnya wujud apa mboten toh? Ya isinya dunia dan isinya. Makanya kita waktu sholat apa hati ini isinya dunia, karena kita masih taraf sembayang. Harus sholat, artinya ruh harus sholat daim, Mbak. Harus semampu jenengan lah. Prosesnya di situ ada 3 kok. Musyahadatul fana wa kamil wa baqa. Sholat ustonya, sholat daimnya fana itu tidak sama dengan sholat daimnya yang sudah duduk di kamil atau fanaul fana. Begitu juga tidak sama dengan yang sudah baqa. Dalam satu hari satu malam, walaupun perintahnya 24 jam, ketika kita karena diposisikan Allah di musyahadatul fana, maka roh iki kadang, mohon maaf ya, nyembah sakliyane gesang, ya nyembah gesang. Kadang-kadang itu maksudnya iman di dalam hati kita terkadang murni. Ahad Allah kadang masih ada. Nanti jatuh maneh bangun naik lagi itu tak? Kepingin gak jatuh nonton bakok, Pak, nonton maksum. Cuman untuk menuju ke situ 24 jam penuh ada prosesnya, Pak. Apa? Sibukkanlah hatimu selalu berzikir sirul asrar. Wes iku kuncinya. Salat bahasa Arab berarti menyembah. Oke, menyembah maksudnya jenengan iki salat 24 jam panjenengan wau dawuh salat daim leres pun. Munculnya salat daim itu 24 jam di dalam ajaran kejawen, Pak ya, ilmu sejati. Tapi bagi kita yang syariat kental gak ngerti hakikat mesti ndrengkeni. Kok seneng. Temonono dulur papatmu, ya apa carane? Itu sebetulnya nafsiyah, amarah, lawamah, mutmainnah yang tergabung 2 sifat, basariyah dan basiroh. Tiap saat dan waktu 2 sifat ini bertentangan. Satu mengajak maksiat dan Allah, satu mengajak taat dan Allah. Makanya Allah berani bersumpah wal asri, demi masa. Itu Allah yang bersumpah atas nama dirinya, atas nama waktu. Sesungguhnya banyak manusia di antara banyak manusia yang dalam kerugian besar. Artinya apa? Tiap saat dan waktu ruhnya tidak pernah sholat pada Allah. Salat daimang loh, Pak. Sibuk ben waktu apa wae atine isine lho ngelumpuk dunya tok.
Jangankan kita di luar sholat, di dalam sholat 5 waktu loh yang disebut sembahyang, ya rugi kita, lalai pada Allah. Tapi ayatnya illalladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis, kecuali illalladzina amanu, ada keimanan dalam hatimu, semuanya itu Allah yang berperan. Hal ini munculnya di dalam pendidikan la ilaha illa anta tauhid, sungguh muncul. Tapi wa amilus sholiha, tidak cukup Anda beriman dari sebuah ajaran tauhid la ilaha illa anta, tidak cukup, harus wa amilus sholiha, kudu kholwat sampean. Bagaimana sampean iku keturutan weteng sampean luwe kepengin wareg, ana panganan ora dijeg, ora didahar, ora dimakan. Pingin warak luwe tapi ada makanan tapi gak diambil terus dimakan, piye Pak? Amanu, percaya kita Allah semuanya, walillahil masyriq wal maghrib, semuanya menggerakkan itu Allah. Itu dari sebuah sistem ilmu, buahnya adalah faham. Saiki prakteki rohaniah bagaimana? Praktekkan lewat kholwat, baru termasuk golongan illalladzina amanu wa amilus sholihah, baru watawasau bil haq watawasau bis sabar, saling mengingatkan dalam kesabaran dan kebenaran. Makanya saya berani datang ke sini, termasuk modalnya dari arah situ Bapak. Bagaimana kita bisa sabar? Lawang kita itu tidak tahu siapa yang sebetulnya yang menggerakkan alam ini. Mboten saged ati sik ngamuk-ngamuk. Nggih. Nggih, ada lagi? Sampai cukup? Bapak Ibu hadirin jemaah rahimakumullah, itulah apa yang telah diberikan Allah pada kita semuanya. Saya ulangi, itu adalah sistem ilmu ajaran, tapi itu tidak akan berbuah apa-apa, tidak akan pernah bermanfaat manakala tidak kita amalkan dengan bentuk proses kholwat ruhaniyah pada Allah. Mudah-mudahan di samping menjadi ilmu yang bermanfaat terhadap kita, dan mudah-mudahan juga terhadap anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah.